Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada sore hari ini kami sedang berada di rumah Bapak Haji Dadang di hari Rabu di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, dan kami bergembira pada hari ini kami kedatangan tamu Ustadz Rusli dari SDIT An-Nur Sukakarya, yang mana beliau sudah berada di tengah-tengah kami sekarang dengan tujuan yang luar biasa. Apa? Beliau ingin memperkenalkan sekolah dasar IT An-Nur Sukakarya kepada kita semua, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita. Untuk apa? Untuk generasi muslim, untuk membangun pendidikan generasi Islam, di mana pada saat ini kita ketahui memilih sekolah itu tidak mudah. Memilih sekolah yang baik, sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab yang baik sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu sulit di zaman sekarang. Nah, maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz Rusli hafizahullah ta'ala, dan beliau sudah di depan kita. Ini ada layar yang dimana di sini insyaallah akan dijelaskan tentang SDIT An-Nur Sukakarya insyaallah ta'ala. Nah, setelah itu kami persilahkan kepada Ustadz Rusli hafizahullah ta'ala. Tafadhal, barakallahu fikum. Syukran jazakallah atas waktu yang diberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Bapak hadirin yang kami muliakan, di kesempatan ini insyaallah akan ana sampaikan tentang profil ataupun selayang pandang daripada Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur Sukakarya yang saat ini diamanahkan kepada saya pribadi, bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur Sukakarya ini berlokasi di Jalan Sukakarya, nomor 114 RT 2 RW 3, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Marudoyong, Kota Sukabumi, yang berada di bawah naungan Yayasan An-Nur Sukakarya. Dan kami atau berdirinya sekolah dasar ini baru berjalan tahun ketiga, yakni di tahun 2023 miladiah. Dan alhamdulillah, walaupun atau ketika berjalan 1 tahun pun Dinas Pendidikan sudah memberikan izin operasional Jadi semakin semangat kami untuk mengelola pendidikan ini. Dan sampai saat ini ataupun sekolah SDIT ini yang diasuh mungkin oleh Al-Ustadz Ahmad Farhan LCMA, juga insya Allah nanti ke depannya juga ini Al-Ustadz Fahlepi diminta untuk bergabung ini mungkin untuk tingkat SMP ke depannya Terlepas dari itu, maksudnya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami diamanahi sampai perjalanan ke tahun ketiga ini, siswa atau siswa-siswi, murid-muridah atau santriwan-santriwati sebanyak 106 peserta didik Ini adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat yang tentunya harus dipelihara atau ditunaikan amanah kami ini Bahkan untuk pesertanya ataupun peserta didik ini bukan orang tempatan, jadi kebanyakan 60% dari luar kampung Babakan atau Sukakarya tersebut. Ada yang dari Cijagung, dari Sukaraja, seperti itu. Karena mungkin yang namanya SDIT ini adalah 65% lebih dominasi pada pendidikan keagamaan.
Dan kami pun tentunya seperti SDIT yang lainnya, dari mulai masuk dengan pembiasaan-pembiasaan keagamaan, zikir pagi, sholat duha, ataupun tilawah Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan di SDIT An-Nur. Ya, tentunya dari 106 peserta didik ini, yang setiap kelas ini dibagi kepada 2 kelas ya. Satu tingkatan itu terbagi kepada 2 rombongan belajar, ikhwan 1 rombongan, dan akhwat 1 rombongan ya. Jadi kami baru memiliki 6 ruang kelas gitu. Tentunya untuk tahun depan berarti belum ada gitu ya. Jadi 2 rombel ya, 2 kelas kali 2 ya. Jadi 1 kelasnya 2 berarti 6 ya, sudah 6 gitu. Jadi sudah tidak ada ya, makanya kami dengan di kesempatan ini mengetuk para muhsinin, para donatur ya, untuk menanam investasi akhiratnya dengan mengadakan program lelang tanah wakaf. Karena di sebelah baratnya lokasi kami, yang mana punten tadi bahwa lokasi kami ini memiliki 700 luas tanah 700 meter ya. Dan ke depannya, ke sebelah baratnya masih ada 1000 meter yang insya Allah masih dari keluarga. Kalaupun untuk dibebaskan itu bisa mungkin ya. Tinggal ada yang mau membelinya tanah tersebut untuk diwakafkan. Alhamdulillah 4 bulan yang lalu kami sudah lelang ya. Program wakaf ini telah berjalan bahkan dengan cara dicicil. Jadi kesanggupannya dulu Pak Haji gitu ya. Nanti 6 bulan ke depan baru dilunasi. Tepatnya tanggal 25 Maret mungkin sebelum Lebaran harus terlunasi gitu ya. Dan alhamdulillah selama 4 bulan berjalan ini sudah sekitar 79 muhsinin atau donatur yang ikut ambil bagian. Dengan tanah yang dibebaskan, karena urgennya untuk 6 kelas ini kami butuhkan untuk tahun depan, yaitu 300 meter persegi dulu gitu ya. Jadi sekitar kalau per meternya naik dihargakan Rp600.000, maka kami butuhkan 180 juta gitu, kurang lebih Pak Haji ya. Dan alhamdulillah dalam waktu 4 bulan ini sudah sekitar 6% ya, 46% biaya masuk. Dan ini ada rinciannya nanti di sini sekitar berapa Pak Bang Gilang, 75 juta ya sudah masuk ini. Nah jelasnya. Jadi yang luas yang dibebaskan 300 meter atau 3 are ya, per meter perseginya 600.000 harganya. Kemudian yang masuk selama 4 bulan ini sudah 75.160.000 atau sekitar 41,67%. Nah, kekurangan dari target yang tidak dicapai itu yang diinginkan adalah jadi kekurangannya 105 juta lagi, Pak Ustaz. 105 juta ya. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan, terlebih kita menghadapi di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal-amal kebaikan. Ya, tentunya ini juga sudah masyhur yang namanya wakaf ini adalah infak VIP katanya ya, kelas VIP ya. Karena ini dari hadis riwayat Imam Muslim mengenai 3 amalan yang menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak bisa beramal atau sudah ada di dalam kubur, yaitu diantaranya adalah ya sedekah jariyah. Ini dalam tanda kutip atau para ulama menyatakan sebagai wakaf gitu, wakaf. Insya Allah. Ya intinya kami semua mengetuk kepada para muhsinin, donatur, semoga bisa ikut ambil bagian di dalam usaha program lelang wakaf tanah ini untuk perluasan sarana prasarana sekolah dasar Islam Terpadu An-Nur Sukakarya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, alhamdulillah tadi penyampaian dari Ustaz Rusli tentang SDIT An-Nur Sukakarya. Nah di sini Ustaz kita mau mencoba menggali ya tentang SDIT An-Nur Sukakarya ini. Yang pertama kita ingin tahu bagaimana kegiatan pendidikan di kurikulum ya, kurikulum yang dijalani oleh siswa ya di SDIT An-Nur itu seperti apa dari pagi sampai
jam berapa, kemudian apa saja yang dipelajari. Ya, silahkan. Ya, untuk kurikulum, karena kami ini adalah judulnya juga Sekolah Dasar Islam Terpadu ya. Jadi memadukan antara kurikulum Diknas ya, Kementerian Pendidikan dengan kurikulum lembaga ya atau yayasan. Nah, dan ini mencakup kepada 3 ya, ada yang disebut dengan kurikulum kokurikuler ya. Jadi kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah tapi di luar yang formal gitu ya. Nah, ada intrakurikuler. Yang kedua, intrakurikuler ini adalah sebenarnya yang diarahkan oleh kurikulum dinas. Ya. Kemudian ada juga ekstra, yang ketiganya ekskul, ekstrakurikuler ya. Itu mah pelajaran tambahan di luar yang 2 tadi. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa SDIT An-Nur atau SDIT yang lainnya pun telah memadukan antara keagamaan dengan umum kan ya. Dan keagamaan ini lebih mendominasi ya. Kalau di SDIT An-Nur sendiri sekitar 65% mungkin harus keagamaan. Jadi yang sebagaimana madrasah ibtidaiyah lah gitu. Bahkan kalau di Jakarta menyebutnya SDIT itu MI-nya gitu, karena di situ pelajarannya sama, yang agamanya itu mencakup Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian fikih, tambahan agamanya, tarikh Islam, bahasa Arab ya. Kemudian ya yang agama. Kemudian selain itu yang masuk ke kurikuler yaitu tahfidz itu khusus, yang target kami di SDIT An-Nur adalah sampai keluar itu tidak banyak sih, supaya tidak menjadi beban juga kepada anaknya ya, karena banyak pelajarannya. Jadi hanya 2 juz saja Pak Haji ya, hanya juz 30 dan juz 29. Dan walaupun dalam berjalan 3 tahun sekarang, ada juga yang sudah 5 juz ternyata hafal ya gitu ya. Nah ini dari mulai pembiasaan masuk jam 7:15 ya, 7.15, jurnal pagi, kemudian dibawa ke masjid untuk pembiasaan dzikir pagi, kemudian sholat duha, ataupun kemudian setelah itu halakoh ya, halakoh untuk pembiasaan kepada atau pembagusan dalam bacaan-bacaan ataupun yang belum bisa membaca gitu ya, karena masih ada yang dalam Iqra ya, istilahnya menggunakan kami metodenya Iqra aja ya, seperti di Muhammadiyah ya, metodenya Utsmani gitu ya, Utsmani apa ya saja, bukan Umi ya. Dan terus sampai jam 9 ya, dengan dibimbing setiap 10 siswa 1 musyrif atau musyrifah ya, 1 pembimbing ya. Nah, jadi sampai jam 9:10 ya, dari tadi 7:30 masuk di masjid itu ataupun di ruangan khusus ada di ruang kegiatan siswa ya. Kemudian setelah itu baru masuk kegiatan belajar tentang yang umum itu ya, sampai duhur ya, sampai duhur. Ba'da duhur kemudian jurnal kembali, di situ ada yang baca Quran lagi. Kemudian karena kami memiliki target kalau kelas 2 belum bisa baca Al-Quran, maka itu dikhususkan atau istilahnya les gitu ya. Makanya mereka tidak pulang dulu, khusus yang belum bisa baca Quran, sampai setelah dengan jam tambahan sekitar setengah jam untuk ditambahan pelajaran les Al-Quran gitu, baca Al-Quran ya. Dan ini sangat senang sekali respon dari orang tua, dan memang kami tidak memungut ya, tidak memungut. Kalau orang lain mungkin kalau ada les tambahan suka memungut ya biaya ke anak-anak. Kami alhamdulillah tidak, karena sudah menjadi tanggung jawab kami harus bisa membaca Al-Quran, target minimal kelas 2 seperti itu. Wallahu alam ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian terkait yang kita ketahui ya, banyak keluhan dari masyarakat tentang tingginya biaya pendidikan, terutama di zaman sekarang. Nah, ini mudah-mudahan kita di sini SDIT An-Nur ini bisa memberikan pencerahan informasi bagi kita semua yang ingin mengetahui biaya pendidikan di SDIT An-Nur Sukakarya. Silakan. Jadi begini, inisiasi dari pendirian SDIT An-Nur ini latar belakangi
karena prihatinnya di dalam pemahaman agama, maksudnya kami mencoba ingin menyamakan persepsi di dalam pemahaman agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan di situ antara lokasi SDIT An-Nur ini adalah dekat dengan SD Negeri hanya 100 meter. 100 meter. Kemudian Berdasar Ibtidaiyah 300 meter ke sebelah barat. Ya. Makanya kami di sini bukan membanting harga istilahnya ya, karena niatannya untuk menyamakan persepsi, meluaskan dakwah Islam gitu ya. Maka untuk akan pertama itu bahkan kami mencoba digratiskan Ustaz, tidak sepeser pun gitu. Tapi ternyata berat gitu kan ya, takutnya dianggapnya murahan gitu kan, tapi maksudnya pengen biaya murah tapi nggak murahan gitu saja. Akhirnya di tahun kedua akhirnya berbayarlah gitu. Itu pun sekemampuannya ya. Biaya masuknya sekitar 1,5 juta, itu pun buku dengan pakaian 5 seragam itu 1,5 juta itu ya. 5 setel baju ya. Dari setiap hari berganti karena 5 hari kita KBM itu. Kemudian buku agama itu dibeli harus, karena supaya memudahkan untuk pembelajaran harus memiliki media ya gitu. Dan untuk iuran bulanannya itu hanya dari mulai 100.000, tawaran 3 opsi, 100.000, 150 dan 200. Dan alhamdulillah yang paling banyak yang 100.000. Seperti itu yang milih. Dan alhamdulillah seiring dengan bantuan operasional sekolah yang sudah turun juga dari dinas, itu menjadikan kami lebih aman dalam masalah keuangan di lembaga kami. Makanya lebih semakin insya Allah percaya diri, walaupun dengan biaya masuk yang mungkin relatif murah, kayaknya nggak ada untuk sekolah yang lain setingkat yang namanya SDIT gitu ya. Karena memang kami berniat bukan untuk komersil istilahnya, tapi untuk mengembangkan dakwah Islamnya supaya satu persepsi bermanhaj Al-Quran As-Sunnah, pemahaman salafus soleh, itu aja mungkin. Insyaallah. Iya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir pertanyaan terakhir dari kita di sini tentang bagaimana upaya SDIT An-Nur dan Yayasan An-Nur Swakarya untuk melakukan pembinaan agama kepada masyarakat di sekitar SDIT atau di sekitar Yayasan An-Nur. Apa saja yang sudah dilakukan kegiatan keagamaan atau apa saja yang sudah dilakukan untuk berdakwah kepada masyarakat, untuk menarik masyarakat kepada jalan kebenaran. Ya. Jadi SDIT An-Nur ini adalah lembaga yang ketiga sebetulnya di bawah yayasan ini, setelah keempat mungkinnya setelah masjid mungkinnya, karena Masjid An-Nur di situ mula pertama dakwah yang dibuat oleh para pendahulu kami. Kemudian setelah itu mungkin orang tua kami berinisiasi untuk mengembangkan usaha dakwahnya, maka dibikinlah madrasah diniyah atau sekolah siang itu ya. Nah ini berdiri dari mulai tahun 56, udah lama itu ya. Nah, walaupun sempat tutup dulu gitu karena masalah keuangannya mungkin kurang sehat gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang hidup kembali. Setelah itu berpikir lagi, mungkin orang tua itu bahkan itu juga dialami sama anak pas usia SMTS ya, membuat RA-nya gitu ya, lembaga itu ya, membuat RA-nya. Baru dari setelah RA sekitar 15 tahun berjalan, barulah SDIT sekarang. Makanya yang namanya perdakwahan itu sebelum berdiri lembaga itu sudah hidup. Jadi pengajian malam Jumat, rutinan pekanan bapak-bapak ya, malam Jumat ba'da maghrib sampai Isya, yang bermula ba'da Isya sampai malam selesainya ya. Tapi karena keadaan menginginkan masyarakat pada maghrib aja sampai Isya, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Untuk ibu-ibunya di pagi harinya ini dari mulai jam 8 hari Jumat sama ya. Hari Jumat jam 8 sampai jam 9 ya. Kemudian kalau sekarang mungkin ditambah lagi karena yang tadi itu 2 pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu sifatnya tematik Ustaz ya. Kalau yang hari Ahad mungkin supaya
lebih spesifik pembahasannya, maka seperti Kitab Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, Manhaj Sahabah, terus Umdatul Ahkam, dan Usul Salasa mungkin masih sekarang. Nah, ini khusus diadakan di hari Ahad pada sholat subuh sampai jam 6:30 biasanya. Alhamdulillah ini baru sudah berjalan tahun kedua mungkin, tahun kedua ini yang Ahad itu. Adapun yang tadi ibu-ibu dan bapak-bapak di hari malam Jumat dan hari Jumat mah dia berlangsung dari dulu, itu mah warisan istilahnya ya, orang tua kami dari tahun berapa, 70-an itu ya, 70-an. Alhamdulillah ini mungkin perdakwahan yang terkait dengan masyarakat seperti itu. Wallahualam. Ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Ini kita sudah mendengar pemaparan dari Ustaz Rusli hafizahullah ta'ala tentang SDIT An-Nur dan juga Yayasan An-Nur Surakarya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, bahwa di sini ada SDIT An-Nur dan Yayasan An-Nur yang bergerak di bidang pendidikan, yang mereka sedang berjuang, berusaha untuk menampung murid yang akan masuk ke sekolah tersebut, di mana dibutuhkan kelas, pembangunan kelas, dan juga yang lainnya juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendukung program yang luar biasa ini, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan jalan perjuangan jihad ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.